waktu dipatenkannya brand tersebut. Di tahun 1888, kamera Kodak menjadi salah satu tonggak sejarah fotografi modern. Jadi semuanya tuh berawal dari sini, geng. Dia tuh sebenarnya di saat dia udah kaya banget, dia sempat keliling dunia karena atas saran temennya. Jadi dia udah kaya banget, dia udah bingung gitu ya, gue mau ngapain lagi ya dengan uang gue. Gue bosen banget, kayak nggak tahu gitu mendapatkan kebahagiaan gimana. Terus hidup gue cacat juga gitu. Akhirnya dia memilih untuk Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke. Turun dulu ya. Oke. Pembahasan kita hari ini boleh nggak turun dulu? Jadi syuting dulu boleh kan? Boleh ya? Jadi syuting dulu ya. Oh, ganteng. Ya. Nanti lagi ya. Kok sini aja sini sebelah jadi aja. Oke geng, pembahasan hari ini cukup menarik. Gue seneng banget nih ngebahas tentang sejarah sebuah brand lagi. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang Honda, terus juga ada Louis Vuitton dan lain-lain. Kali ini pembahasan kita, gue yakin banget ya, dari kalian yang mungkin hanya sekedar hobi selfie atau sudah menjadikan profesi ini sebagai profesi profesional karir kalian, itu masih ada aja gitu ya yang belum tahu sejarah di balik kisah yang akan kita ceritakan ini. Jadi hari ini gue akan menceritakan kisah pendiri Kodak mulai dari awal terbentuknya sampai dengan dia mati misterius dan pada akhirnya brand Kodak ini bangkrut. Tapi gue yakin untuk kalian yang kelahiran 90-an atau 80-an atau justru mungkin tahun 2000-an gitu ya, pernah mengenal brand yang satu ini. Atau justru mungkin buat kalian milenial terus Gen Z gitu ya, pernah datang ke daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari kota. Terus kalian tiba-tiba melihat ada studio foto gitu. Terus ada samar-samar atau pudar gitu ya, sebuah spanduk atau plang gitu ya, tulisannya itu Kodak Film. Apakah kalian pernah bertanya, itu apa sih Kodak Film itu apa sih gitu? Dan bahkan di Sumatera, kata Kodak itu dijadikan sebagai kata kerja untuk kegiatan memotret. Kalau di sini kan misalkan, fotoin gua dong, gitu kan? Potret gua dong, gitu. Nah, tetapi di Sumatera ada sebagian orang yang mengatakan, Kodak gua dong, Kodak. Padahal Kodak itu adalah sebuah brand dan kisahnya cukup menarik untuk kita angkat. Langsung aja kita bahas ya tentang brand Kodak ini, mulai dari biografi si penciptanya, bagaimana masa kejayaannya hingga dia mati secara misterius sampai akhirnya brand Kodak ini tinggal kenangan di sisi lain. Seperti yang kita ketahui di era modern sekarang, semua foto atau alat untuk memotret itu sudah digital. Baik itu foto yang beneran untuk foto, ya kan, terkhusus untuk foto, sampai ke foto yang dari handphone. Itu sudah digital semua dan penyimpanannya menggunakan memory card. Berbeda dengan zaman dahulu yang masih menggunakan film gulung. Lalu siapakah sosok di balik penemuan film gulung ini? Dan dia berjasa sekali di dalam merubah teknologi masa depan seperti yang sekarang kita rasakan. Penemu ini bernama George Eastman. Dia adalah seorang penemu asal Amerika Serikat yang benar-benar membuat sebuah kemajuan yang cukup signifikan di dalam dunia fotografi. Banyak inovasi-inovasi dia yang dianggap benar-benar membuat dunia fotografi maju dan juga mudah untuk digunakan. Mulai dari film, terus ada plat kering, dan juga kamera-kamera yang canggih. Nah, berbagai penemuan dari George Eastman ini membuat dia menjadi seseorang yang sangat sukses, meraup banyak keuntungan, tetapi sebagian besar hartanya dia sumbangkan untuk kepentingan universitas, belajar mengajar gitu ya. Terus juga dia sumbangkan ke badan amal, lembaga publik, dan juga proyek pengembangan usaha. Nah, George Eastman ini sekaligus juga pendiri serta pemilik brand Kodak yang akan kita bahas. Namun tragisnya, di tengah perjalanan dia itu mengalami sebuah
hal yang cukup menjadi pertanyaan banyak orang, yang dimana dia ini dikabarkan wafat karena mewafatkan diri alias suicide. Dan di saat dia mewafatkan diri ini terdapat sebuah pesan yang cukup mencengangkan yang bertuliskan, pekerjaanku sudah selesai, mengapa harus menunggu? Sebelum kita bercerita tentang tragedi yang menggenaskan ini, alangkah baiknya gue ceritakan dulu ya biografi dari George Eastman ini. Di mana dia lahir, tahun berapa dia lahir, dan di mana dia belajar. George Eastman, dia lahir pada tanggal 21 Juli tahun 1854. Dia lahir di Waterville, New York, yang mana daerah ini terletak sekitar 20 mil sebelah barat daya dari Utica, New York, Amerika Serikat. Dia ini adalah anak bungsu atau anak paling kecil dari pasangan George Washington Eastman dan juga ibunya Maria Kilbourne. Dia bersama keluarganya ini tinggal di sebuah ladang atau di sebuah perkebunan yang luasnya itu sekitar 10 hektar yang sudah dimiliki oleh orang tuanya dari tahun 1849. Dia ini memiliki dua kakak perempuan yang bernama Ellen Maria dan juga Katie Eastman. Kejeniusan George ini dia dapatkan dari hasil belajar sendiri di rumah. Sampai pada akhirnya dia juga sempat mengikuti sekolah swasta di Rochester setelah umur dia itu menginjak 8 tahun. Pada tahun 1840-an, ayahnya ini telah memulai sebuah sekolah bisnis yang bernama Eastman Commercial College, terletak di Rochester, New York di saat itu. Nah, pada awalnya ayahnya ini hanya membuka sekolah bisnis di Rochester. Sampai akhirnya mereka juga memilih untuk pindah sekeluarga ke Rochester juga. Dikarenakan sekitar tahun 1860-an itu kesehatan ayahnya itu mulai memburuk. Dan pada akhirnya ayahnya wafat pada tahun 1862 di Rochester itu. Jadi mereka di tahun 60-an itu sudah meninggalkan dunia pertanian, sudah fokus dengan bisnisnya dan juga fokus merawat ayah mereka yang sedang sakit. Lalu sepeninggalan ayahnya, Eastman Commercial College itu mulai menghadapi masalah finansial. Keluarga kecil mereka dan juga George di saat itu sudah menjadi seorang anak yatim, membuat ekonomi keluarganya itu jadi carut marut, jadi terjun bebas gitu, geng. Kemudian ibunya mencari cara nih bagaimana agar George tetap sekolah, ya kan, tetap mengenyam pendidikan, sampai akhirnya ibunya terfikir untuk membangun sebuah asrama untuk disewakan. Lalu pada akhirnya di umur 14 tahun George akhirnya keluar dari sekolahnya karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai biaya sekolah. Dan juga di saat itu George harus membantu keluarganya untuk menjadi tulang punggung, mencari uang karena salah satu dari kakak George ini itu mengalami cacat karena polio. Pekerjaan pertama George di saat umur dia masih belasan itu adalah sebagai pembawa pesan. Dan dia bekerja di perusahaan asuransi. Dia mendapatkan upah sebesar $3 dalam seminggu. Nah, $3 itu kalau misalkan kita convert ke dalam rupiah saat ini tuh sekitar 45 ribuan. Dan di zaman itu kan ya dolar belum sebesar sekarang. Jadi itu kecil banget ya, gak terlalu besar. Nah, lalu dia juga sempat pindah dari perusahaan asuransi yang satu ke perusahaan asuransi yang lain. Tapi di saat itu dia menjadi office boy. Nah, walaupun saat itu George mendapatkan pekerjaan yang posisinya tidak terlalu tinggi dan juga gaji yang kecil, namun dia tidak patah semangat. Dia tetap mempelajari tentang ilmu akuntansi setiap pulang bekerja. Lalu suatu waktu salah satu kakaknya yang tadinya terkena polio ya kan sampai cacat gitu ya, itu akhirnya meninggal dunia. Nah, ini kakaknya yang bernama Katie, geng. Dan Katie ini meninggal dunia tepat pada saat umur George sudah menginjak 15 tahun. Lalu singkat cerita, tepat pada umur 24 tahun, George yang saat itu masih muda menjadi pegawai junior di Rochester Saving Bank. Di saat itu yang dia pikirkan adalah kalau gue jadi pegawai bank, mungkin gue bisa membantu ekonomi keluarga jauh lebih baik gitu ya. Dan memang di saat itu ketika bekerja di bank, dia mendapatkan uang sebesar kurang lebih $15 dalam waktu seminggu. Jadi kalau 4 minggu sekitar $60. Ya lumayan besar ya untuk di saat itu. Akhirnya karena penghasilan dia sudah cukup lumayan, tiba-tiba dia terfikir untuk berlibur. Dia ingin sekali berlibur mengunjungi Santo Domingo yang ada di Republik Dominika. Rencananya dia ceritakan ke teman-temannya gitu ya. Dia ajak temannya, gue mau ke ini nih Republik Dominika.
Dominika gitu kan. Gue pengen liburan, lo mau ikut nggak katanya. Terus teman-temannya ini bilang, gue nggak bisa ikut, tapi boleh nggak sih selama lo perjalanan lo dokumentasiin tuh perjalanan lo gitu, biar kita juga bisa lihat gitu. Nah di saat itu teman-temannya menyarankan George untuk mendokumentasikan dengan foto setiap perjalanan dia selama di Republik Dominika. Di situ George langsung mengiyakan gitu ya, karena menurut dia wah menarik juga nih gitu. Nah di saat itulah pertama kali George memasuki dunia fotografi. Pada awalnya George ini sempat ragu gitu ya, nih gua foto nggak ya gitu, karena di zaman itu alat buat fotografi itu masih gede-gede banget, agak repot bawanya. Dan kalian pernah lihat kan alat-alat fotografi itu yang gede banget, ada kayak corong gitulah. Pokoknya ribet dah di zaman itu, nggak kayak sekarang banyak kamera compact gitu kan. Di saat itulah dia harus memilih gitu ya. Dia harus memilih tetap jalan tapi tanpa beban, namun sayangnya tidak punya dokumentasi, ya jadinya nggak seru gitu kan. Tetapi kalau dia tetap pengen ada dokumentasi, bisa diceritakan ke teman-temannya, ya dia mau tidak mau harus bersusah payah gitu membawa alat fotografi yang rumit. Namun karena penasaran dan dia juga pengen gitu ya cerita ke teman-temannya selama perjalanan dia tuh kayak gimana, akhirnya dia membawa alat fotografi. Dan disitulah pertama kali dia jatuh cinta dengan dunia fotografi. Kamera yang dibawa oleh George Eastman di saat itu untuk jalan-jalan ke Santo Domingo membutuhkan biaya setara dengan $118 untuk saat ini. Dan biaya yang dia keluarkan itu adalah biaya agar dia bisa mengenal dan mempelajari sebuah kamera yang ukurannya sebesar microwave. Sebesar microwave itu bisa jadi lebih besar dari laptop gua, geng. Jadi gede banget kameranya, dan itu dia harus bawa selama dia jalan-jalan. Gokilnya tuh. Dan di zaman itu, orang-orang yang mau bersusah payah membawa alat fotografi hanya orang-orang yang berprofesi sebagai fotografer profesional. Namun George justru membawa alat itu hanya untuk jalan-jalan biasa. Di zaman itu, geng, seseorang yang memiliki profesi sebagai fotografer itu hampir mirip kayak apoteker, hampir mirip kayak dokter bedah, tahu nggak lo? Jadi mereka itu kerjanya di laboratorium fotografi. Karena pada zaman itu, ya kita misalkan tahun 1850-an nih, geng. Untuk menghasilkan sebuah foto dibutuhkan proses fotografi yang menggunakan teknik wet collodion. Teknik ini adalah teknik yang mencampurkan soluble iodide dan larutan collodion untuk melapisi plat kaca. Teknik macam ini pertama kali dikembangkan oleh seseorang yang bernama Frederick Scott Archer. Dan di saat itu benar-benar George membutuhkan effort yang lebih. Dia bersusah payah membawa alat fotografi ini. Sampai pada suatu hari, ya disitulah ya ketika manusia kepepet membutuhkan sesuatu, dia akan berpikir lebih jauh dan otaknya itu akan bekerja memikirkan bagaimana sebuah hal itu jauh lebih mudah untuk dikerjakan. Di saat itulah George berpikir, bagaimana ya kalau gua punya kamera yang jauh lebih ringan, jauh lebih kecil, dan jauh lebih praktis. Kayaknya jalan-jalan gua lebih nikmat deh ketimbang gua harus bawa-bawa kamera segede microwave ini gitu kan. Kemudian pada akhirnya setelah dia pulang dari berpetualang di Republik Dominika ini, dia memberanikan diri untuk membongkar kamera yang segede microwave tersebut. Yang mana pada saat itu harga kameranya cukup mahal. Ya sekarang kita juga tahu ya harga kamera juga mahal sekarang. Jadi nggak ada bedanya gitu. Sesampai di rumah dia mencoba membongkar, mengotak-ngatik bagaimana caranya ya bisa mendapatkan kamera yang lebih praktis tapi fungsional sama kayak kamera yang segede microwave ini. Nah di saat itu dia memang belum menemukan yang namanya kamera compact atau kamera yang lebih kecil. Tapi dia berhasil menemukan sebuah resep emulsi untuk fotografi menggunakan plat kering. Yang dimana di saat itu orang-orang masih menggunakan bahan kimia kan untuk menciptakan sebuah foto. Nah dengan penemuan dari George Eastman ini, orang-orang tidak perlu lagi memikirkan zat kimia atau kamar yang ruangannya gelap dan segala macam tempat yang macam laboratorium hanya untuk menciptakan sebuah fotografi hasil dari bahan kimiawi. Nah disitulah untuk pertama kali seorang George Eastman yang tadinya hanya ingin jalan-jalan, penasaran dengan sebuah alat foto yang ribet gitu ya, akhirnya menjadi sebuah penemuan yang merubah sejarah dunia fotografi. Di sini ada sebuah kalimat atau quotes dari George Eastman. Nih gue bacain. Apa yang kita lakukan selama jam kerja kita menentukan apa yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan di waktu senggang kita menentukan siapa diri kita, katanya. Nah jadi ini adalah sebuah kalimat yang mungkin maknanya adalah manfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya. Nah lalu singkat cerita, setelah menemukan sistem plat kering tadi yang tidak membutuhkan bahan kimiawi untuk menjadikan sebuah produk foto, akhirnya pada tahun 1880
dia berhasil menciptakan sebuah mesin yang dapat memproduksi secara massal gambar ataupun foto, alias jumlah yang banyak lah gitu, kayak printer mungkin ya. Penemuan George ini membuat George akhirnya terjun ke dunia bisnis fotografi. Sebelumnya tuh dia belum terjun banget gitu, belum menjadi seorang bisnismen atau pengusaha di bidang fotografi ya. Dia baru hanya seorang penemu gitu. Nah, lalu hasil temuannya yaitu mesin produksi massal tadi itu dipatenkan dengan kode US 226503 dengan judul Method and Apparatus for Coating Plate. Namun ada hal yang lucu nih, geng. Sebagai seorang penemu yang fenomenal dan juga dia mulai terjun ke dunia bisnis fotografi, ya kan? Dia menciptakan mesin yang cukup cuan lah buat dia gitu ya. Tetapi dia tetap tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai bank. Jadi pekerjaan dia sebagai penemu dan juga sebagai bisnismen dunia fotografi hanya sampingan buat dia. Namun plat kering ciptaan George Eastman ini cukup laku di pasaran. Nah, lalu kemudian pada tahun 1881 dia mengembangkan bisnisnya ini dengan cara bermitra dengan Henry A. Strong agar mendapatkan modal yang jauh lebih banyak. Nah, Henry A. Strong ini adalah seorang pebisnis lokal di saat itu. Nah, lalu mereka berdua selanjutnya mendirikan perusahaan yang bernama Eastman Dry Plate Company. Nah, sepanjang tahun bisnis mereka ini semakin berkembang. Tiba pada waktunya di tahun 1884, George akhirnya memutuskan untuk bermitra dengan William Hall Walker. Dan di saat itu selain mengembangkan bisnisnya, geng, kolaborasi antara George dan William itu bertujuan yang cukup baik, yaitu mengembangkan dunia fotografi. Pada akhirnya mereka berdua ini berhasil menciptakan yang namanya film gulung atau gulungan film. Kalau kalian nggak tahu, ini bentuknya gue tampilin. Dulu ini masih sering dipakai. Mungkin untuk sekarang nih jadi sebuah barang koleksi ya. Anak-anak gaul sekarang ini pasti punya nih kamera-kamera kayak gini. Selain kamera Polaroid, karena memang hasil dari foto dengan menggunakan film gitu ya, itu lebih estetik gitu, menggambarkan look-look zaman dahulu, klasik, vintage gitu kan. Nah, jadi mereka berdua lah yang pertama kali memperkenalkan film gulung dan mengganti plat kaca kering sebagai media fotografi. Nah, lalu tidak hanya itu, mereka tidak cuma menciptakan yang namanya film gulung, tapi mereka juga sekaligus mendirikan brand mereka bersama-sama yang namanya Kodak. Nah, disitulah awalnya lahir Kodak. Makanya film gulung itu banyak sekali yang brandnya itu Kodak gitu ya. Nah, jadi makanya bisa dikatakan brand film gulung pertama di dunia adalah Kodak. Apa makna dari Kodak? Dari mana asalnya? Kalau kita cek di sejarahnya gitu ya, kenapa pemilihan nama Kodak? Karena George ini menyukai huruf K. Terus arti dari Kodak sendiri maknanya itu adalah teman kamera. Dan yang menentukan pilihan nama Kodak ini adalah George dengan ibunya yang bernama Maria. Nah, mereka ini merancang nama Kodak itu menggunakan sebuah alat yang bernama anagrams. Lalu ada sebuah pernyataan dari George, ini cukup menarik ya, cukup unik, nih gue bacain. Saya selalu mengagumi huruf K karena kemampuannya untuk menyerang pada nada tertentu di telinga. Betul sih ya, kalau kita pikir-pikir ya, K gitu, kayak hentakan gitu ya di telinga ya. Dan mungkin kalian yang paham beatbox gitu ya, lebih paham gitu ya kenapa kata K itu lebih gitu, enak gitu di telinga gitu. Dan menurut George, huruf K itu memiliki nada tentang kekuasaan, kekuatan dan juga resonansi. Kalau kita perhatikan ya, memang George ini orangnya cukup filosofis dan juga dia ini orangnya cukup mendramatisir sesuatu. Apa-apa tuh dibawa ke dalam perasaan gitu kan, dikajinya bener-bener dalam gitu. Termasuk ke dalam pemilihan nama brandnya. Menurut orang-orang, nama brand ya udah sih, nggak usah pakai filosofi segala gitu. Pakai di breakdown segala ini maknanya apa, ya udah pilih aja apa yang lo suka. Tapi tidak dengan George, dia tetap memperhitungkan sampai kepada nama. Karena menurut dia nama ini adalah salah satu unsur serta poin penting di dalam membangun sebuah produk dan juga bisnis. Nah, makanya di saat itu George dianggap gila oleh orang-orang. Lalu kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 1888, George Eastman mendaftarkan nama Kodak sebagai merek resmi atau menciptakan hak patennya. Dan tanggal 4 September 1888 dipatenkan juga atau dijadikan patokan sebagai tanggal berdirinya perusahaan Kodak. Jadi bisa dikatakan berdirinya Kodak itu dipilih bukan berdasarkan waktu terciptanya, tapi waktu dipatenkannya brand tersebut. Di tahun 1888, kamera Kodak menjadi salah satu tonggak sejarah
fotografi modern. Jadi semuanya tuh berawal dari sini, geng. Di zaman itu, kamera ini mengubah kesulitan-kesulitan orang-orang yang ingin membuat foto atau dunia fotografi jauh lebih mudah. Dan di saat itu, kemampuan dari kamera buatan Kodak itu mampu mengambil sekitar 100 gambar dalam sekali pemotretan. Dan untuk harganya sendiri cukup terjangkau, yaitu $25. Dan biaya untuk mencetak fotonya, para pemotret atau para fotografer ini cukup datang ke Kodak membayar $10 untuk mendapatkan cetakan hasil foto mereka. Nah, di saat itu George Eastman sudah mulai sangat sukses dengan karirnya atau bisnisnya di dunia fotografi. Dan dia berencana untuk membalas budi ibunya. Dia bersumpah akan membalas budi ibunya karena dia merasa ketika dia kecil, ibunya itu benar-benar di dalam masa kesulitan membesarkan dia. Sampai akhirnya dia sukses seperti saat itu. Dan juga dia mengiklankan produk dari Kodak ini dengan sebuah slogan yang berbunyi, "You press the button, we do the rest," katanya. Dan slogan ini benar-benar populer di kalangan para pelanggan Kodak. Lalu pada tahun 1889 dia pertama kali menawarkan stok film. Nah, singkat cerita, pada tahun 1892, George mendirikan perusahaannya dia dengan nama Eastman Kodak. Dan di zaman itu, stok film atau film gulung gitu ya, menjadi sebuah standar di dalam dunia fotografi. Dan George Eastman terus memimpin di dalam inovasi dunia fotografi. Lalu pada tahun 1896, perusahaan dari George Eastman ini menjadi pemasok utama di dalam stok film internasional. Dan pada tahun 1898, sudah ada sekitar 1,5 juta roll film yang dihasilkan oleh para fotografer amatiran. Jadi sudah lakunya tuh segitu banyak, geng. Seperti yang gue katakan sebelumnya, di awal-awal kita akan bercerita tentang George Eastman ini. Dia ini adalah seorang yang dermawan. Banyak sekali penghasilan dia ketika dia sukses dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pada tahun 1926, dia pernah memberikan dana untuk pengembangan klinik gigi di kota London. Terus dia juga pernah membagikan $100 juta pada sebagian besar untuk universitas di Rochester dan juga di Massachusetts Institute of Technology. Dan semua ini dia lakukan demi kemajuan ilmu teknologi. George Eastman ini memang banyak kata-kata dia yang diambil oleh orang-orang yang ingin sukses gitu ya. Quotes-quotesnya itu cukup baik gitu. Salah satunya tuh ada quotes yang bunyinya kayak gini. Jika seorang pria memiliki kekayaan, dia harus membuat pilihan. Karena ada uang yang sudah menumpuk, kata dia. Dia bisa tetap menyimpannya dan kemudian meninggalkannya untuk orang lain untuk mengelolanya setelah dia mati. Atau dia bisa melakukan sebuah tindakan dan bersenang-senang sementara dia masih hidup, katanya. Saya lebih suka melakukan tindakan yang menyesuaikan diri kepada kebutuhan manusia dan membuat rencana kerja. Jadi orangnya dermawan, dia lebih senang berbagi ketimbang menghabiskan uang yang dia hasilkan tuh untuk dirinya sendiri gitu. Namun kesuksesan di dalam perjalanan karir George Eastman itu tiba-tiba ya lebur gitu ya oleh penyakit yang dia derita. Di dalam 2 tahun terakhir hidupnya, George ini mengalami sakit yang luar biasa karena dia mempunyai penyakit kelainan yang terjadi pada tulang belakang sampai membuat dia itu sulit berjalan dan berdiri. Dia ini menderita sebuah penyakit yang disebut dengan stenosis spinalis. Ini sebuah kondisi di mana dia mengalami penyempitan saluran sumsum tulang belakang karena mengalami peradangan. Dan akhirnya George benar-benar tidak bisa berjalan dan dia harus menghabiskan waktunya di atas kursi roda yang membuat dia semakin hari semakin depresi dengan kondisi tersebut. Hari-hari George benar-benar berubah 180 derajat. Dari yang awalnya dia ini adalah seorang pekerja keras, dia benar-benar bangga dengan hasil kerja kerasnya yang membuat sejarah fotografi dunia berubah. Namun sayangnya semua itu sirna karena penyakit yang dia alami. Hari demi hari dia jalani sebagai seorang manusia yang tidak mampu berdiri sendiri, tidak mampu melangkah dengan kakinya sendiri, geng. Dan betapa mengejutkannya, tepat pada tanggal 14 Maret tahun 1932. Saat itu usianya George genap 77 tahun. Tiba-tiba dunia dikagetkan dengan berita yang benar-benar memilukan. Semua orang bersedih, terkhusus untuk orang-orang pecinta fotografi. Bahkan saingan bisnis George pun ikut bersedih dikarenakan
George ditemukan meninggal dunia setelah menembak dirinya sendiri. Kejadian ini terjadi di Rochester, di rumahnya George yang ada di New York, dan ketika dia ditemukan wafat itu, ada sebuah catatan yang ditinggalkan oleh George yang bunyinya adalah, "Untuk teman-temanku, pekerjaanku sudah selesai. Mengapa harus menunggu?" kata dia. Pesan George itu benar-benar menjadi sebuah tanda tanya bagi semua orang. Apa yang dia maksud pekerjaannya sudah selesai? Apakah menurut dia semua teknologi yang dia kerjakan yang memudahkan kita di dalam dunia fotografi khususnya gitu ya, apakah dia anggap sudah selesai, tidak ada ujungnya lagi, dan sudah saatnya dia mengakhiri hidupnya tanpa harus menunggu takdir yang menjemput gitu. Namun ada sebagian orang yang mengatakan kalau sebenarnya George ini memiliki sebuah problem dengan para ilmuwan lain atau penemu lain yang membuat dia merasa terancam, dan kata mengapa harus menunggu itu bermakna kenapa harus menunggu dibunuh terlebih dahulu. Lebih baik mengakhiri dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan sampai saat ini wafatnya George itu masih menjadi pertanyaan bagi para penggemarnya di seluruh dunia dan orang-orang yang merasa diuntungkan dengan penemuannya George. Dan kemudian George Eastman dikuburkan di sebuah tempat yang bernama Kodak Park, terletak di kota Rochester, New York. Kekayaan bersih dari George Eastman di saat dia meninggal dunia itu sebesar 84,9 juta US dollar. Tapi kalau di-convert ke tahun sekarang ya, sekitar tahun 2020 atau 2022, itu mungkin mencapai 1,6 miliar US dollar. Benar-benar banyak. Tajir mampus. Nah, tapi memang dasarnya dia orang yang dermawan, hartanya tidak ditumpuk atau tidak diturunkan secara cuma-cuma kepada anak cucunya. Ya nggak kayak pendiri atau penemu brand lain gitu ya. Semua kekayaannya itu hanya terpatok dan diturunkan kepada cucu-cucunya, sampai akhirnya nanti para cucunya ini malah saling berantem, adu gengsi dan bangkrut gitu kan. Di sini dia justru mewariskan rumah mewahnya itu kepada University of Rochester, yang mana pada awalnya rumah tersebut sempat dijadikan tempat tinggal oleh presiden universitas. Tetapi 10 tahun kemudian rumah tersebut dirubah menjadi museum. Museum ini kalau kalian penasaran itu masih ada, namanya itu adalah George Eastman Museum. Dan ini merupakan salah satu museum tertua di dalam dunia fotografi. Dan di sana juga terdapat salah satu arsip film tertua yang ada di dunia. Nah, pada awalnya museum ini belum dibuka untuk umum, tapi pada akhirnya di tahun 1949 barulah museum yang berada di Rochester ini dibuka untuk umum. Jadi itu sekitar ya setelah 4 tahun selesainya Perang Dunia Kedua gitu geng ya. Kodak merupakan pemegang peranan yang sangat-sangat dominan dan menjadi salah satu pencetus dalam fotografi film. Hal ini juga dibuktikan pada tahun 1976, Kodak menguasai 90% market Amerika Serikat untuk dunia fotografi. Nah, namun sayangnya memasuki abad ke-21, perusahaan yang benar-benar hebat ini mengalami penurunan hingga pada akhirnya tepat pada tanggal 19 Januari tahun 2012 kemarin, Kodak resmi mengajukan permohonan perlindungan violet alias mengalami kebangkrutan. Apa yang membuat Kodak akhirnya menjadi mundur, bangkrut, dan meminta perlindungan violet? Ini semua tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang dimana Kodak ternyata tidak lagi berkembang atau tidak lagi mengadakan pengujian-pengujian untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, dia termakan oleh zaman, ya tertinggal oleh teknologi yang ada sekarang. Dan juga menjamurnya teknologi digital fotografi di pasaran membuat Kodak tuh mulai ditinggalkan. Nah, lalu pada tanggal 3 September tahun 2013, perusahaan ini akhirnya berhasil keluar dari kebangkrutan setelah mengurangi liabilitas dan menjual sejumlah bisnis mereka. Mereka memiliki bisnis lain, yaitu bisnis pencitraan terpersonalisasi, terus ada pencitraan dokumen, yang mana ini menjadi bagian dari Kodak Alaris untuk saat ini. Sebuah perusahaan terpisah yang dimiliki oleh dana pensiun Kodak asal Britania Raya. Untuk merespon pandemi COVID pada tahun 2020, Kodak juga sempat mengumumkan bahwa mereka akan mulai memproduksi bahan farmasi yang bernama Kodak Pharmaceuticals dan didukung oleh pemerintah Amerika Serikat yang rencananya memberikan pinjaman sebesar 765 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,1 triliun rupiah. Gila gak tuh? Namun sekedar informasi ya geng, Kodak ini bukan satu-satunya perusahaan fotografi yang merubah arah dari dunia foto memoto menjadi perusahaan obat. Salah satu perusahaan fotografi Jepang yang bernama Fujifilm, mereka juga membuat vaksin untuk COVID-19. Jadi melihat peluang tersebut geng.
Dan itulah dia geng, sejarah dari Kodak dan juga George Eastman sebagai pendiri dan penemu dari brand yang hebat ini. Sebuah keberhasilan atas penemuannya yang canggih membuat kehidupan orang saat ini berubah. Perlu diketahui, banyaknya YouTuber sekarang, fotografer fenomenal sekarang, itu semua berasal dari siapa? Ya dari seorang pencipta seperti George Eastman ini. Dan di dalam kabarnya, George Eastman ini merasa dia ini sudah terlalu cukup dengan hidupnya, geng. Jadi di saat itu dia sampai bingung. Gue udah kaya banget, udah bingung gue mau ngapain lagi. Gue udah menggapai semuanya, gue udah dapat semuanya. Tetapi di saat itu mungkin dia bukan seorang yang taat agama mungkin ya, atau apa gitu ya. Akhirnya memilih untuk, wah gue gak tahu lagi harus kemana nih. Duit gue banyak, pencapaian dalam hidup udah cukup. Udahlah, memilih untuk mewafatkan diri. Nah makanya selalu dikatakan ilmu itu harus berbarengan dengan adab. Ilmu itu juga harus berbarengan dengan yang namanya kepercayaan, pegangan, pedoman hidup. Ya dalam bahasa simpelnya adalah agama. Supaya apa? Ketika kita sudah menggapai semua hal di duniawi ini, kita tidak semerta-merta merasa puas dan cukup dan mengambil langkah untuk mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak tahu mau ngapain lagi. Karena George Eastman ini di lain cerita yang tidak pernah diceritakan mungkin di dalam artikel, dia tuh sebenarnya di saat dia udah kaya banget, dia sempat keliling dunia karena atas saran temennya. Jadi dia udah kaya banget, dia udah bingung gitu ya, gue mau ngapain lagi ya dengan uang gue. Gue bosen banget, kayak nggak tahu gitu mendapatkan kebahagiaan gimana. Terus hidup gue cacat juga gitu. Akhirnya dia memilih untuk mengambil saran dari temannya berkeliling dunia. Memang bahagia banget, senang banget dia keliling dunia. Selesai itu dia pulang lagi ke rumahnya, perasaan yang sama balik lagi. Dan disitulah dia merasa kosong, hampa, dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, geng.